Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Ramadan dari Prodi Sastra Inggris dengan NPM 251111016. Ini saya akan menjelaskan tentang haji dan umroh dari mata kuliah PAI. Yang pertama, pengertian haji. Datang ke Mekah, mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu, dalam waktu tertentu, dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah pengertian umroh, menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Landasan, dan kalian sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Rasulullah bersabda, di antara umroh satu ke umroh yang lain adalah pemutihan dosa, dan haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Riwayat Imam Darul Hijrah, Syaikhon, dan Ibnu Majah. Ikutilah ibadah haji dengan umroh, maka sesungguhnya mengikuti di antara keduanya dapat menambah umur, rezeki, dan memutihkan dosa dari anak Adam, sebagaimana bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Riwayat Darqutni dan Tabrani. Keutamaan haji dan umroh. Untuk membersihkan jiwa, diampuni dosa, menerima kemuliaan Allah di akhirat, sabda Rasul, melalui sabda Rasul, orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan ia tidak bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Al-Bukhari 1891. Selanjutnya ada hukum haji atau umroh. Mengerjakan umroh adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dari Quran Surat Al-Imran ayat 97. Syarat wajib haji dan umroh adalah Islam, berakal, balik, berdeka, dan mampu. Selanjutnya adalah perbedaan haji dan umroh. Bisa dilihat perbedaan waktu haji dan umroh dari waktu, tempat, dan pelaksanaannya. Selanjutnya ada rukun dan wajib haji. Rukun dan wajib bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada rukun dan wajib umroh. Sedikit berbeda dari haji, dan ini adalah rukun dan wajibnya. Selanjutnya ada mikot. Mikot adalah tempat atau waktu untuk memulai beriyat ihram. Ada dua macam. Satu, mikot zamani, waktu atau bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah, sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua ada mikot makani, tempat yang ditentukan untuk berniat melaksanakan haji atau umroh. Tempat-tempat berihram ada penduduk Madinah, Zulhulaifah, Bir Ali, penduduk Syam atau Al-Jufah, penduduk Najd atau Qornul Manazil, penduduk Yaman atau Yalamlam, dan penduduk Irak atau Zatu Irq. Selanjutnya, penjelasan tentang mikot. Untuk jamaah dari Indonesia, mikot dilakukan di Zulhulaifah atau Bir Ali, yaitu bagi jemaah yang langsung berziarah ke Madinah. Di atas pesawat terbang saat melintasi Qornul Manazil, sekitar setengah jam sebelum pesawat mendarat. Dan selanjutnya ada Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, berdasarkan pada H2 Mikot atau searah dengan Mikot, sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab dalam menetapkan Zatu Irqin. Lalu ada Makkah adalah mikot haji bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu, mereka yang sudah dianggap tinggal di Makkah. Nomor satu, ada ihram dan niat. Bacaan niat umroh yaitu nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala, atau labbaikallahumma umrotan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum berihram. Disunahkan untuk mandi, membersihkan badan, termasuk memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Selanjutnya ada memakai minyak wangi di badan. Dan selanjutnya, kemudian pakailah 2 kain ihram. Diutamakan berwarna putih, sedang bagi wanita tidak ada pakaian khusus, selama itu menutupi aurat dan tidak memancing fitnah. Selanjutnya adalah contoh penggunaan ihram.
Setelah menggunakan kain ihram, baru membacakan niat sambil menghadap ke kiblat. Kemudian menuju Masjidil Haram sambil membacakan talbiyah dengan suara keras. Ini bisa kita lihat cara menggunakan kain ihram pada saat melaksanakan tawaf. Lalu ada larangan berihram. Mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabut. Kedua, memotong kuku. Ketiga, menutup kepala bagi laki-laki. Empat, memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita. Lima, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Enam, memakai wewangian. Tujuh, berburu binatang darat. 8, meminang dan melakukan akad nikah. 9, bersetubuh sebelum tahallul. 10, bercumbu. Selanjutnya adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Selanjutnya adalah memasuki Masjidil Haram. Saat memasuki Masjidil Haram harus membaca doa. Ketika menyaksikan Ka'bah, sebaiknya jamaah bertahlil dan bertakbir sambil mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, karena doa ketika melihat Ka'bah adalah mustajab. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf itu di sekeliling Baitullah adalah seperti sholat. Bedanya kalian berbicara di dalamnya. Maka orang yang berbicara, hendaklah ia tidak berbicara kecuali mengenai kebaikan. Selanjutnya yaitu cara tawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad, usap dengan tangan kanan lalu cium jika memungkinkan, tidak berdesak-desakan atau menyakiti seseorang. Saat menciumnya, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Apabila tidak mungkin, cukup mengusap dengan tangan kanan lalu tangan itu dicium, atau cukup dengan memberi isyarat sekali dengan tangan kanan, seraya mengucapkan Allahu Akbar tanpa diiringi dengan mencium tangan. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah tawaf. 1. Ar-Raml, lari-lari kecil bagi laki-laki. 2. Al-Ittiba, membuka pundak sebelah kanan bagi laki-laki. 3. Mengusap rukun Yamani. 4. Berdoa. 5. Mencium Hajar Aswad. 6. Berdoa di Multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. 7. Sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. 8. Minum air zam-zam. 9. Mengucap Hajar Aswad sebelum sa'i atau keluar Masjidil Haram. Bagi laki-laki, sebelum melakukan tawaf sunnah melakukan ittiba, yaitu menyarungkan kain ihram di atas pundak kiri dan di bawah ketiak kanan. Setelah tawaf selesai, posisi kain ihram dikembalikan ke posisi semula. Selanjutnya ada tawaf. Jadikan Ka'bah di sisi kiri ketika berjalan mengelilinginya. Berjalan sepanjang rukun Yamani atau sudut sebelum Hajar Aswad. Disunahkan mengusapkannya. Kemudian disunahkan mengusap dan mencium Hajar Aswad. Bila tidak dapat melakukannya, diperbolehkan dilakukan dengan memberi isyarat dengan menghadapkan kedua tangan atau tangan kanan ke Hajar Aswad dan berjalan seperti biasa. Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Selanjutnya ada masih cara tawaf. Sesampainya di Hajar Aswad lagi, maka harus melakukan salah satu yang telah disebutkan di atas. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran dan pada 3 putaran pertama disunahkan ar-raml atau berlari-lari kecil bagi laki-laki. Setelah 7 putaran diakhiri dengan mengusap atau mencium Hajar Aswad, kemudian mengembalikan posisi kain ihram ke keadaan semula. Selanjutnya dilanjutkan dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dengan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas setelah bacaan Al-Fatihah. Selanjutnya ini adalah cara yang ilustrasi tawaf dan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Selanjutnya adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah di dalam Masjidil Haram. Sa'i adalah satu rukun haji dan umroh. Sa'i dilaksanakan sebanyak 7 putaran. Adab sa'i. 1. Dimulai dari sofa dan berdoa menghadap Ka'bah. 2. Keadaan suci. 3. Berjalan kaki atau berlari. 4. Memperbanyak zikir. 5. Menahan pandangan dan menjaga lidah. 7. Tidak boleh menyakiti orang lain. Dan 8. Menyucikan jiwa raga. Lalu ada rukun sa'i, yaitu berjalan ke bukit Sofa untuk melakukan sa'i. Saat menaiki Sofa membaca Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Lalu berdiri di sofa menghadap Ka'bah dengan mengangkat kedua tangan mengucapkan Alhamdulillah wallahu akbar 3 kali.
lalu berdoa dan meminta kepada Allah apa yang diinginkan. Setiap doa diulang 3 kali. Juga ucapkan bacaan di bawah sebanyak 3 kali. Setelah itu, turun dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah, mengucapkan bacaan abda'u bima bada Allahu bih. Bisa kalian lihat teks di bawah tentang cara-cara sa'i. Ini adalah ilustrasi sa'i. Selanjutnya ada tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut atau memguntingnya seujung jari atau kurang lebih 1 cm. Dengan ini telah selesai amalan umroh dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihram. Selanjutnya ada dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umroh tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan, seperti melakukan larangan-larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Muzdalifah. Pelanggaran yang dikenakan dam yaitu melakukan haji kiron atau tamattu, tidak ihram dari mikot, tidak mabit 1 di Muzdalifah, tidak mabit 2 di Mina, tidak melontar jumroh, dan tidak melakukan tawaf wada. Dan ini adalah beberapa ketentuan-ketentuan dam. Terima kasih sudah menonton video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.